Tema hari ini judulnya bawalah kantong uang, tas, dan belilah pedang. Dengan subtemanya apa? Hikmat untuk mengenali waktu. Ayat referensinya diambil dari Lukas 22 ayat 31-38. Kita baca terjemah ayat ya. Simon, Simon, dengarkan aku. Setan menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku sudah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Dan setelah kamu bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Namun Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, aku siap dipenjara bahkan mati bersamamu. Jawab Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam jantan tidak akan berkokok sebelum 3 kali kamu menyangkal bahwa kamu mengenal aku. Kemudian Yesus bertanya kepada para murid, ketika aku mengutus kamu tanpa kantong uang, tas, atau sandal, apakah kamu kekurangan sesuatu? Jawab mereka, tidak. Katanya kepada mereka, namun sekarang siapapun yang mempunyai kantong uang atau tas, bawalah. Dan siapa yang tidak mempunyai pedang, biarlah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci ini harus digenapi di dalam aku. Ia akan terhitung bersama orang-orang berdosa, sebab yang tertulis tentang aku sedang terjadi sekarang. Lalu mereka berkata, lihatlah Tuhan, di sini ada 2 pedang, dan Yesus berkata kepada mereka, itu cukup. Oke, demikian firman Tuhan. Di Pengkhotbah 3 ayat 1, saudara, katakan bahwa setiap kita harus punya hikmat untuk apa? Mengenali perubahan waktu. Dikatakan bagi manusia di Pengkhotbah 3:1, segala sesuatu ada masa dan waktu untuk melakukan sesuatu. Jadi, buat saudara yang sekolah, saudara ada waktu untuk saudara belajar. Untuk saudara bekerja, saudara ada waktu untuk saudara kerja. Untuk saudara yang bisnis, ada waktu saudara untuk melakukan pengembangan bisnis, membuka peluang baru, serta mengatasi tantangan-tantangan dalam bisnis saudara. Dan yang terpenting saudara, ada waktu bagi saudara untuk apa? Mempersiapkan iman sebelum segala sesuatu jadi terlambat. Nah saudara, dari perintah Yesus bawalah kantong uang, tas, dan beli pedang, Yesus sedang memberikan clue sebenarnya kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus. Dan tentunya kepada kita hari ini. Mengenai apa? Waktu Tuhan yang sedang berubah. Dan jika kita tidak peka dengan perubahan masa dan waktu yang sedang berubah ini, maka kita akan mengalami bencana yang besar bagi kita semua. Kenapa? Karena jika kita masih pegang pemahaman kita yang lama, kita masih hidup di masa dan waktu yang lama, sedangkan Tuhan terus bergerak maju ke depan, kita akan jadi orang tertinggal atau ketinggalan. Jika kita masih pegang pengertian Alkitab yang lama untuk mengerti hari ini, saudara pasti akan jadi orang binasa di akhir zaman. Saudara akan jadi orang yang tidak akan siap menghadapi akhir zaman. Jika saudara melihat di Lukas 22, 35-36, di awal pelayanan Yesus tanya mereka kan, di awal saya bilang apa? Nggak usah bawa kan kantong uang, tas, dan sendal. Tetapi sekarang Yesus suruh mereka apa? Untuk bawa kantong uang, tas, dan pedang. Nah, Yesus ini kan Tuhan. Dia harusnya sudah tahu semua dari awal sampai akhir. Harusnya dia sudah tahu hal-hal yang di depan. Kenapa ada perintah atau ada strategi yang baru diberikan? Kenapa ada perubahan lagi? Ini aneh sekali. Seakan-akan Yesus ini seperti orang yang pelin-pelan, betul nggak? Sebelumnya bilang gini, nanti bilang gitu. Sebelumnya bilang nggak usah bawa, sekarang suruh bawa. Jadi di awal pelayanan Yesus, waktu dia menetapkan 70 pengikutnya, saudara, dia melatih mereka dan mempersiapkan mereka, kemudian dia mengutus mereka pergi berdua-dua untuk menginjil. Ini selalu bisa lihat di Lukas 10 ayat 1. Dan kemudian saat Yesus mengutus mereka, apa perintah Yesus waktu di awal sebelumnya? Di Lukas 10 ayat 4 saya bisa temukan, jangan membawa kantong uang, tas, atau sandal, dan jangan menyapa siapapun dalam perjalanan. Tetapi sekarang di Lukas 22 ayat 35-36, Yesus sepertinya berubah pikiran. Berubah perintahnya. Sekarang disuruh apa? Bawa kantong uang, tas, dan pedang. Ini kenapa Yesus berubah pikiran? Kenapa seperti ini? Apakah Yesus pribadi yang pelin-pelan? Sebentar ngomong gini, sebentar ngomong gitu. Bukankah dia bersabda? Dan kalau dia sudah bersabda, harusnya itu udah fix dan gak berubah. Dan sabda itu harusnya ditaati sepanjang hidup kita. Dan sekarang gimana kita mau taat kalau perintahnya aja berubah-berubah, betul nggak? Nah, jadi perintah yang pertama Yesus suruh, waktu Yesus perintahkan mereka pergi beritakan Injil, Yesus bilang nggak usah bawa apa-apa. Oke, pokoknya kamu jalan aja. Dan sekarang pembaca hari ini Yesus bilang suruh bawa kantong uang dan pedang. Nah, kenapa Yesus berubah-berubah? Kenapa? Menurut saya kenapa? Jadi kita harus jadi orang yang bisa ngerti Alkitab dengan baik. Kita harus mempelajarinya dengan teliti dan seksama. Kita nggak boleh melihat Alkitab dengan perspektif kita manusiawi, tetapi harus melihat secara perspektif Tuhan. Jadi waktu kita membaca Alkitab, kalau kita nggak lihat dari perspektif Tuhan, kita akan jadi orang yang salah kaprah dan jadi bingung. Jadi yang saudara harus ingat, di Alkitab ada hal-hal yang tidak berubah. Kalau sudah ditulis, kebanyakan memang nggak berubah. Kebanyakan tidak berubah.
Tetapi khusus bacaan ayat hari ini ada yang berbeda. Jadi pertanyaan gini, kenapa Yesus berubah? Jawabannya adalah karena waktunya sudah berubah. Sekali lagi, waktunya sudah berubah. Jadi karena ini penting, untuk kita bisa peka, untuk apa? Untuk bisa ngerti waktu yang berubah ini. Contohnya seperti ini, waktu kita masih anak kecil, kanak-kanak, waktu kita kanak-kanak, terus remaja, terus dewasa, pikiran dan pemahaman kita ini sering kali bertambah usia, bertambah juga perubahan dan pemikiran kita. Dulu kita sangat idealis, memegang sesuatu, kita mempertahankan sebuah pemahaman kita, pengertian kita anggap ini sesuatu yang paling penting. Tapi bertambah dengan waktu, bertambah usia, bertambah pengalaman, bertambah dengan menghadapi realita hidup, apa yang dulu kita pegang penting, jadi seperti tidak penting. Dan apa yang tadi mungkin tidak penting, jadi penting. Ini artinya apa? Ada perubahan, ada pertambahan di dalam pengertian kita. Jadi saudara, seiring bertambah usia kita pun bertambah pengertian kita. Itu sebabnya saudara, dalam hal iman kita tidak bisa pakai firman atau khotbah yang sama yang pernah kita dengar 20-30 tahun yang lalu waktu kita lahir baru untuk ngerti hari ini. Saya ngerti maksudnya? Karena kenapa? Karena hari ini waktunya sudah berubah. Jadi kalau saudara pegang firman yang lama, yang bolak-balik ngomong hal yang sama seperti saudara lahir baru 30 tahun yang lalu, ngomonginnya untuk hari ini saudara, itu udah gak cocok pakai. Kenapa? Karena Yesus waktunya sedang berubah. Firman yang sama tapi kemasannya diubah dikit-dikit, tapi isinya bolak-balik itu lagi. Nah itu saudara gak bisa cocok pakai. Jadi kita harus up to date sama firman. Kenapa? Karena waktunya sedang berubah. Maka pemahaman kita terhadap firman juga harus bertambah. Nah, bagi saudara yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mau kenal Tuhan dengan tulus, baru Alkitab bisa terbuka. Baru Alkitab bisa disingkapkan buat saudara. Apa yang tersembunyi selama ini akan dibuka bagi saudara yang sungguh-sungguh mau cari pengenalan akan Tuhan lewat Alkitab. Bukan lewat rasa-rasa sendiri. Itu sebabnya bagi mereka yang haus, hanya buat mereka yang haus, akan dibukakan penyingkapannya baru. Tujuannya apa? Supaya saudara apa? Survive. Bisa bertahan hidup di akhir zaman. Tetapi gereja bolak-balik nyampain firman yang sama 20-30 tahun yang lalu. Sehingga jemaat pengertian tetap seperti kanak-kanak. Walaupun usia kekristenannya kalau diukur udah usia om-om. Ya. Karena udah puluhan tahun jadi Kristen, jadi udah om-om. Tapi mentalitinya, pengertiannya masih mental anak-anak. Jadi ini sangat bahaya. Dan lebih bahaya adalah gereja tidak memperlengkapi jemaatnya untuk menghadapi namanya akhir zaman. Saudara, teknologi aja berubah. Ada dulu 2G, 3G. Sekarang 5G, saudara. Firman Tuhan harusnya juga ada up to date, saudara. Harus ada terus pengembangan, pertambahan. Nggak bisa berubah terus-terus begitu. Saudara, ada anggur baru yang Tuhan terus lagi mau curahkan untuk mempersiapkan apa? Saudara supaya siap hadapi namanya akhir zaman. So itu yang Tuhan drop di hati saya. Saudara harus mempersiapkan diri saudara buat akhir zaman ini. Oke, karena itu kita harus peka dengan perubahan waktu Tuhan. Kita harus jadi orang yang up to date sama pergerakan Tuhan yang terbaru. Oke. Kayak fashion aja dulu kan lucu ya. Dulu fashionnya Cut Bray. Tiba-tiba maju bertambah waktu balik ke Cut Bray lagi. Dulu yang nggak dipakai lagi. Jadi saudara, artinya dunia ini bergerak. Jadi firman Tuhan juga ada terus pengembangan dalam diri kita. Jadi saudara, kita harus jadi orang yang peka dengan pergerakan Tuhan yang terus bergerak maju. Oke, jadi gini. Kenapa Yesus pertama-tama bilang gak usah bawa apa-apa? Kenapa? Di saat itu, waktu Yesus ngomong gak usah bawa apa-apa, di saat itu Yesus masih ada bersama-sama mereka. Betul? Dan ini kita sebut sebagai apa? Waktunya Yesus. Waktu Yesus. Waktu Yesus. Ini adalah waktu di mana Yesus yang urus semua buat mereka. Mereka hanya tahu beres saja deh. Ya, karena Yesus yang akan bertanggung jawab buat semua kebutuhan mereka. Jadi waktu murid-murid, mereka hanya perlu pergi aja kemana Yesus suruh pergi. Mereka hanya perlu Injil aja. Mereka nggak usah khawatir apapun karena semua udah di take care. Mereka nggak usah pikirin soal duit, sandal, pakaian, dan lain-lain. Karena mereka semua sudah diurus sama Yesus. Mereka hanya perlu ikut aja Yesus kemana Yesus suruh mereka pergi. Nanti Yesus akan beresin semua buat mereka. Dan meski mereka nggak punya uang, tidak ada masalah. Karena Yesus ada bersama mereka. Ia akan sediakan segala sesuatu buat mereka. Dan mereka tidak perlu ngalamin kekurangan. Tetapi di perintah yang kedua ini, kita harus memahami latar belakang kenapa Yesus perintahkan bawa barang-barang yang tadinya nggak usah dibawa. Ini adalah karena Yesus sudah semakin dekat untuk mati di kayu salib. Jadi ia perintahkan murid-murid apa? Untuk mempersiapkan diri, dengan kata lain Yesus mau bilang gini, sekarang bukan waktu saya lagi. Oke? Sekarang bukan waktu saya lagi, tetapi ini waktu kamu. Pemain utama kemarin saya, tetapi sekarang tokoh pemain utamanya siapa? Kamu. Jadi meski demikian,
Jangan takut, Yesus janjikan, aku akan tetap menyertai kalian sampai kepada akhir zaman. Sesuai catatan Matius 28-20. Jadi sekarang ini giliran siapa yang harus ambil tanggung jawab? Kita yang harus aktif. Jadi sekarang ada waktu bagi murid-murid harus aktif, dan ini juga waktu bagi kita harus aktif. Jadi yang kedua adalah waktunya murid-murid. Waktu murid-murid atau waktunya kita. Yang pertama itu karena waktunya Yesus. Yang kedua ini adalah waktunya kita. Jadi saudara, kenapa Yesus harus kasih pesan seperti ini kepada murid-murid, kepada kita hari ini? Karena dalam beberapa hari lagi, Yesus ini akan naik ke kayu salib dan naik ke sorga. Jadi jika Yesus naik ke sorga, maka ia tidak akan ada bersama-sama lagi dengan murid-murid secara fisik kehadiran. Maka ini adalah waktunya siapa? Waktunya murid-murid untuk aktif mengambil tanggung jawab untuk menjadi dewasa, bekerja bagi pemberitaan Injil. Tetapi Yesus janji akan menyertai mereka. Tetapi mereka yang harus melangkah. Ini seperti waktu kita masih kecil, ya. Kita waktu kecil kita tahu beres semua. Semua diurus papa mama, betul nggak? Mau jajan tinggal minta duit, ya kan? Ke toko kita tinggal ambil-ambil, ya. Ambil kue, ambil mainan, ya kan? Ambil apa aja yang kita mau, dan di belakang kita ada papa mama kita yang siap bayarin semua yang kita ambil. Nah, tapi waktu kita dewasa, saudara, itu nggak seperti itu. Kita harus kerja, punya tanggung jawab buat diri kita sendiri, dan kemudian nanti kita juga harus kasih uang ke papa mama kita. Jadi masa kanak-kanak murid-murid ini telah selesai. Dengan perintah ini Yesus mau katakan, waktuku telah selesai. Sekarang ada waktu kalian. Melalui perintah ini aku mau kalian untuk masuk ke dalam waktu kalian. Kemarin aku yang siapin semua buat kalian. Tetapi sekarang kalian harus jadi dewasa setelah aku pergi. Sekali lagi, kalian harus jadi dewasa setelah aku pergi. Kalian harus belajar bertanggung jawab. Saudara, dalam pertumbuhan rohani kita ada namanya fase kanak-kanak. Fase di mana saudara pernah ngalamin ini bersama Tuhan. Saya berdoa saudara harus ngalamin ini. Fase di mana saudara dimanja seperti seorang anak kecil. Di fase ini Tuhan lebih aktif menghampiri saudara, menemani saudara, membangun iman saudara. Tuhan aktif mendekatkan diri kepada saudara dengan berbagai cara. Di fase ini saudara bisa merasakan Tuhan hadir dengan amat nyata. Saudara bisa dilawat, saudara doa langsung dijawab doanya. Ya, saudara bisa merasakan damai begitu luar biasa setiap hari sepertinya di sorga, saudara. Dan Tuhan begitu dekat, saudara menikmati masa-masa indah, punya hubungan intim sama Tuhan. Saudara tinggal berlutut, Tuhannya datang. Amin. Itu nyata sekali. Nah, saudara bisa rasakan pelukan Tuhan, saudara bisa merasakan dibanjiri oleh lawatan kasihnya seperti samudra. Itu saudara bisa rasakan itu semua deh. Saudara menerima banyak penglihatan, saudara bisa merasakan dia hadir. Dan setiap hari rasanya seperti surga. Saya nggak tahu saya pernah ngalamin itu nggak di sini sih. Saya mendorong semua orang Kristen, at least dia harus ngalamin satu kali pengalaman spiritual seperti ini. Untuk apa? Untuk meyakini saudara bahwa Tuhan itu sungguh ada. Oke? Tetapi masuk fase berikutnya, namanya fase padang gurun. Itu seperti bangsa Israel dimasukin ke padang gurun untuk apa? Mendewasakan mereka. Jadi di fase ini, apa yang terjadi? Tuhan akan menarik dirinya. Dia seperti melepaskan pegangannya kepada saudara. Sehingga saudara akan merasa seperti orang yang jalan sendiri. Saudara belajar merasa seperti saudara, Tuhan meninggalkan saudara di fase ini. Dan saudara di fase ini, saudara harus pakai iman saudara sendiri. Saudara harus lebih aktif untuk cari Tuhan. Karena kemarin Tuhan mencari saudara. Sekarang saudara yang harus aktif cari Tuhan. Tetapi meski Tuhan menarik diri tidak kelihatan, sebenarnya ia nggak pernah ninggalin saudara. Ia tetap memperhatikan saudara yang dekat. Hanya saudara mungkin nggak bisa merasakan kehadirannya. Seperti waktu saudara ngalamin kasih mula-mula. Tuhan yang dulu terasa dekat, sekarang terasa jauh di fase ini. Kehadirannya tidak bisa saudara rasakan spektakuler seperti dulu kasih mula-mula. Biasanya saudara bisa intim di dalam doa dengan Tuhan, tetapi mendadak kehidupan doa jadi hambar. Kenapa? Karena ini adalah fase mendewasakan. Dan di fase ini saudara ujian dan cobaan mulai datang. Saudara merasakan sejak ikut Yesus banyak masalah datang. Dan di fase ini adalah fase untuk jadi dewasa. Dan di fase ini bukan lagi Tuhan yang aktif, tapi saudara harus aktif untuk cari Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberitahukan mengenai perubahan waktu ini, bahwa waktunya sudah berubah, sayang Petrus tidak peka. Dia tidak peka sama sekali dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Yesus berkata kepada Petrus, setan menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Lukas 22:35b. Jadi Yesus ingatkan Petrus, Petrus hati-hati. Ini adalah waktu setan lagi kerja. Kapan aja kamu bisa jatuh. Di ayat 33 Petrus jawabnya apa? Tuhan, aku siap di penjara, bahkan mati bersamamu. Gitu kan? Jadi Petrus sangat percaya diri sekali. Dia sama seperti kita, saudara. Petrus.
dalam kerohanian saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara punya kerohanian, puluhan tahun saudara nggak pernah jatuh dalam dosa, saudara begitu radikal ikut Tuhan, saudara melayani Tuhan bisa 30 tahun, dan kemudian saudara lihat teman-teman di pelayanan saudara, seangkatan saudara sudah tidak melayani, bahkan saudara masih eksis melayani Tuhan, bukan saudara jadi percaya diri bahwa saudara akan aman-aman saja, saudara tidak akan jatuh, ya kan? Yang lain boleh undur, tidak melayani Tuhan, tapi aku akan manteng terus melayani Tuhan, ya. Saudara itu percaya diri, ya, percaya diri yang seperti itu. Jadi saudara, akan tetapi saudara, ini bukan percaya yang dengan iman, ini bukan percaya yang disertai pengertian, ini adalah percaya yang membabi buta sebenarnya. Percaya yang tidak sadar dan tidak peka dengan waktu yang sedang berlangsung. Kenapa tidak peka? Tidak peka bahwa di waktu ini iblis sedang aktif bekerja. Itu sebab Yesus berkata kepada Petrus apa? Ayat 34. Petrus, hari ini ayam jantan tidak akan berkokok sebelum 3 kali kamu menyangkal bahwa kamu mengenal aku. Tetapi ayat 32 Yesus bilang apa? Setelah kamu bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Yesus mau berkata, Petrus, kamu akan jatuh. Tetapi kamu akan bangkit kembali di waktu kamu, Petrus. Waktunya kamu, waktu di mana pengertian kamu penuh, waktu di mana latihan kamu selesai, waktu di mana pengertian firman-Mu yang kamu terima ini semakin sempurna. Ingat, jika waktumu tiba, segera bangun dan kuatkan saudara-saudaramu. Saudara, di hari-hari ini adalah waktu yang sangat urgent, karena kita sedang berjalan semakin dekat kepada yang namanya akhir zaman. Dan sekarang ini adalah waktu saudara, bukan waktu Yesus lagi. Dan karena akhir zaman sudah dekat, maka saudara untuk bekerja bagi Tuhan tidak banyak lagi waktunya. Waktu saudara bekerja bagi iman saudara pun tidak banyak lagi. Karena itu, suka tidak suka, siap tidak siap, saudara perlu melakukan percepatan, sekali lagi. Percepatan di dalam diri saudara masing-masing untuk segera menjadi dewasa di dalam iman. Bagi saudara sudah jadi Kristen lama, atau saudara yang baru jadi Kristen, baru percaya Yesus dan jadi Kristen, saudara tidak peduli kondisi seperti itu, mau yang baru atau lama. Bagi saudara nggak ada banyak pilihan. Pilihan saudara hari ini adalah saudara memastikan saudara bisa segera menjadi dewasa sebelum akhir zaman tiba. Sebelum perang dunia ketiga pecah, sebelum kesusahan besar itu datang, saudara harus memastikan saudara bisa menang dan tidak dikalahkan oleh kesusahan yang besar didatangkan dengan iman yang firm. Ini yang saya mau sampaikan kenapa ini urgent. Jadi saudara, di masa tenang dan damai, anak-anak bisa bermain. Mereka bisa tumbuh dengan pelan-pelan sesuai usia dan waktu mereka. Akan tetapi bagaimana jika tiba-tiba terjadi perang? Anak-anak yang tadinya tumbuh dengan pelan, tidak bisa lagi bertumbuh mengikuti usia mereka. Mereka tidak bisa lagi main-main selayaknya usia mereka. Mereka mendadak harus belajar menjadi dewasa supaya bisa bertahan hidup. Saudara perhatikan gambar di kiri adalah gambar anak-anak Rusia yang menikmati kedamaian. Mereka bisa bertumbuh dengan perlahan, dengan lambat sesuai usia mereka. Tetapi kalau saya lihat gambar di kanan, itu ada anak-anak di Ukraina yang dalam kondisi perang. Anak-anak ini harus tumbuh dewasa dengan cepat. Dan salah satunya adalah belajar bertanggung jawab untuk apa? Angkat senjata. Supaya bisa bertahan hidup. Hidup mereka mendadak berubah hari itu anak-anak di Ukraina. Mereka tidak bisa lagi manja-manjaan dengan papa mamanya. Mereka harus jadi dewasa karena keadaan memaksa mereka untuk jadi dewasa. Jadi selalu lihat dua gambar ini. Umurnya boleh sama, tapi keadaan yang berbeda menuntut yang satu harus mengambil tanggung jawab lebih banyak untuk bertumbuh secara cepat. Demikian pula kita hari ini, saudara. Ini bukan lagi waktu manja-manja dalam kerohanian kita. Bukan waktu kita memilih untuk lagi suka atau nggak suka baca Alkitab. Atau mau baca Alkitab, mau rajin atau nggak rajin, saudara. Sekarang bukan waktunya untuk itu lagi. Sekarang adalah waktu saudara untuk menyiapkan diri saudara untuk angkat senjata. Tetapi ini bukan senjata lahiriah, tapi senjata iman. Caranya saudara harus terus-menerus menambahkan firman di dalam diri saudara. Terus belajar setiap kali ada kesempatan di ibadah, di Bible study. Saudara harus pakai kesempatan yang berharga ini untuk apa? Semakin memperlengkapi saudara dengan senjata firman ini. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengerti tanda-tanda perubahan zaman. Supaya saudara ngerti, gak usah nunggu pendeta kasih tahu. Saudara tahu, oh udah mau kiamat. Karena saudara udah banyak dikasih firman, saudara udah bisa baca mappingnya Tuhan, skenario Tuhan. Gak usah nunggu pendeta kasih tahu, saudara bisa siap-siap. Oh ini udah waktunya. Jadi saudara, ketika saudara bisa tahu peka dan tanda waktu perubahan waktu Tuhan, saudara bisa survive, bisa bertahan hidup waktu akhir zaman datang. Itu tujuannya.
Dan jika perang dunia ketiga pecah, iman saudara tidak terpengaruh oleh perang yang sedang terjadi. Sebaliknya, jika tidak ada iman yang mumpuni, iman yang cocok pakai buat menghadapi perang, bisa dipastikan iman kita akan gugur, kita akan murtad. Karena kesusahan yang besar datang, kita tidak sanggup menanggungnya. Sekarang susah dikit aja kita udah malas ke gereja, malas baca Alkitab, apalagi nanti kesusahan lebih besar. Jadi saudara, perang akan memaksa kita, mau suka nggak suka harus jadi dewasa. Karena itu saudara harus siap-siap dari sekarang dengan firman yang mumpuni. Karena kalau bahan baku firmannya tidak banyak, atau firman selama ini didapat adalah firman bukan mempersiapkan saudara buat menghadapi perang akhir zaman, akibatnya karena bahan baku firmannya tidak cukup, atau bahan baku yang selama diterima tidak cocok pakai, maka waktu perang terjadi, iman saudara tidak akan dapat bertahan. Karena tidak biasa hidup susah. Karena selama ini saudara dikasihnya makan firman yang untuk suasana damai. Yang bahasanya soal sukses, kaya, berhasil, diberkati. Itu buat suasana damai. Jadi firman ini nggak cocok pakai untuk perang di akhir zaman. Saudara ngerti nggak? Ini saya ngomong udah belak-belakan nih. Oke? Ya, semoga saudara ngerti. Jadi saudara, pada waktu perang, saudara tidak bisa lagi mikirin sukses. Betul nggak? Mikirin jadi kaya. Saham lagi bagus, apa yang mau dibeli? Karena saham hari itu pasti anjlok. Bitcoin semua hancur. Rumah saudara mungkin kena rudal. Ya, saudara boro-boro mikirin mau jalan-jalan ke luar negeri. Saudara boro-boro bisa eksis di sosmed, eksis di IG, atau eksis di FB, atau TikTokan eksis gitu. Boro-boro saudara mau fellowship sama teman komsel. Waktu perang yang saudara pastikan hari itu hanya bagaimana bisa tetap hidup. Itu aja. Ya, betul. Jadi melalui perintah Yesus ini, Alkitab sedang kasih tahu kita apa? Bahwa situasi yang terjadi, saudara harusnya diingatkan bahwa saudara tidak peduli saudara orang Kristen lama atau Kristen baru jadi Kristen hari ini, saudara harus pastikan iman saudara kuat di hari itu. Matius 24:19. Namun celakalah mereka yang sedang hamil dan mereka yang sedang menyusui bayinya pada hari-hari itu. Ayat ini sedang bicara tentang akhir zaman. Banyak orang punya penafsiran beda-beda sama ayat ini, macam-macam. Ada yang melihat secara lahiriah, ada yang melihat secara rohaniah. Jika kita mau lihat secara rohania, ya secara lahiriah gampang lah ya. Kalau nanti kiamat jangan sampai menyusui, jangan sampai lagi hamil. Itu lahiriah. Tapi kalau secara rohania, jika kita mau lihat secara rohania, karena kita punya arti luar, arti dalam. Arti luar, arti lahiriah, arti dalam, arti rohania. Kalau kita mau lihat secara arti dalam, apa kita artikannya? Kita artikannya seperti ini. Saudara yang terima firman, saudara akan mengandung bayi. Bayi yang saudara kandung namanya manusia baru. Bayi rohani. Oke? Dan bayi rohani ini targetnya, bayi ini harus jadi gede. Dia harus dewasa. Dewasa sampai seperti apa? Sama serupa seperti Yesus. Oke? Nah, bayi ini harus terus tumbuh jadi dewasa imannya lewat apa? Lewat makan itu firman. Firman yang bikin dia dewasa. Nah, misalnya, jika akhir zaman datang, saudara tidak jadi dewasa, masih bayi. Ya, masih bayi-bayi rohani. Imannya saudara masih iman yang mau di-caring, iman yang mau minta-minta berkat. Iman yang mau lancar-lancar di bumi, mau diberkati secara jasmani. Pas perang, celakanya apa? Saudara saat itu kondisi imannya iman bayi loh. Jadi itu maksud ayatnya. Saudara nggak akan bertahan. Itu sebabnya saudara harus peka dengan waktu yang sedang berlangsung ini. Saudara sangat penting. Itu yang paling penting. Harus tahu waktu ini lagi berlangsung ini waktu yang seperti apa. Itu sebabnya kita harus memastikan ketika akhir zaman tiba, iman kita sudah penuh. Oke? Terserah. Mau penuhnya pas perang atau mau penuhnya sebelum perang. Kalau saya mau pintar, saya pilih sebelum perang. Supaya kalau perang saya udah siap. Kalau pilihnya pas perang bisa? Bisa sih, tapi agak berisiko ya. Ya kan? Kalau sekarang mau ikut Tuhan aja kayak susah, Senin Kemis gitu ya. Terang gelap, apalagi pas perang. Gelap beneran itu udah. Jadi latihan lihat Tuhan harus dari sekarang. Bisa terang beneran. Jadi saudara pastikan iman saudara dewasa. Ya, intinya mau sekarang atau mau perang, ya terserah lah. Ya, tapi kalau pinter sekarang. Jika saudara tidak mempersiapkan diri saudara sekarang, nggak belajar dengan giat firman Tuhan dari sekarang, untuk peroleh lebih banyak firman Tuhan dari sekarang, saya khawatir waktunya tidak cukup bagi saudara. Saudara pasti akan meninggalkan Tuhan. Jadi saudara, apa yang Yesus mau katakan mengenai waktu ini? Di akhir zaman ini adalah waktu setan sedang menampi setiap kita. Karena itu mengapa kita harus segera mempersiapkan diri menjadi dewasa? Poin yang pertama, kenapa kita harus mempersiapkan diri menjadi dewasa? Poin yang pertama adalah karena setan bekerja dengan sangat ganas. Oke? Karena setan bekerja dengan sangat ganas. Yesus berkata pada Petrus, setan sedang menampimu sekarang. Dengan kata lain, setan sedang mempermainkan engkau, Petrus. Ini, saudara pernah lihat orang nampi gandum? Diayakan, itu gandumnya dilempar-lempar ke atas ke bawah. Ya, itu seperti itu, setan main-mainin kita. Dilempar ke atas ke bawah. Ya kan? Jadi, dia akan membawa pencobaan. Setan akan membawa pencobaan untuk mengetes saudara. Apa yang dites? Apa yang dites dalam diri saudara?
dia akan mengetes daya tahan saudara. Apa yang dites? Iman saudara akan dites. Apakah saudara benar-benar orang yang percaya sejati, atau saudara percaya hanya ikut-ikutan? Apakah motivasi saudara percaya itu karena anak-anak saudara jadi Kristen, jadi saudara ikut ke gereja supaya bisa pergi ke gereja bareng-bareng? Ataukah saudara ke gereja karena motivasi cari koneksi bisnis, atau ke gereja cari jodoh, atau ke gereja supaya bisnisnya lancar, atau ke gereja mungkin karena saudara di asuransi mungkin yang beli prospek udah habis, jadi saudara cari di gereja karena di gereja banyak orang, jadi saudara prospek di situ, saudara. Tapi intinya semua motivasi kita akan diuji. Ya, Tuhan izinkan setan untuk uji motivasi kita ikut Tuhan itu apa. Dan yang paling penting dalam situasi kita sedang dicoba, kuncinya cuma satu, supaya kita luput dari pencobaan adalah kita harus tidak boleh putus untuk berdoa. Kuncinya harus hidup di dalam doa. Jadi ketika kita tidak rutin berdoa, itu seperti ada gap, seperti ada celah untuk setan nyerang kita. Dia akan menaburkan benih ketakutan, kekhawatiran lewat kondisi kehidupan kita, lewat godaan yang menggiurkan. Sebaliknya, saudara, kalau saudara punya doa yang tidak terputus-putus, saudara akan tetap terjaga dan menerima damai sejahtera. Sesuai catatan Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah khawatir tentang apapun, namun dalam segala sesuatu nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala pengertian dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kata memelihara ini dalam terjemahan NASB ditulis damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran saudara. Jadi saudara yang berdoa, saudara hatinya akan dijaga. Pikiran saudara akan dijaga. Jadi saudara jangan pernah berhenti berdoa setiap hari. Jangan pernah berhenti bercakap-cakap sama Tuhan setiap hari. Jadi Alkitab sudah memberitahu kita bahwa akhir zaman setan akan semakin menggila, akan semakin mengganas untuk menghancurkan anak-anak Tuhan yang punya dedikasi tinggi sama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hidupnya hanya mau dibaktikan buat pekerjaan Tuhan. Setan ngincer orang-orang ini. Kenapa? Karena dia tahu waktunya tidak lama lagi. Maka dia akan semakin ganas untuk menjatuhkan dan menghancurkan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sesuai catatan Wahyu 12 ayat 12 kita baca, Iblis telah turun kepadamu dalam amarahnya yang besar. Karena ia tahu bahwa waktu yang dimilikinya singkat. Jadi kalau yang santai-santai Kristennya biasa-biasa, ya nggak diapa-apain. Kata setan, yang itu lu nggak usah terlalu urus. Nanti dia juga jatuh sendiri. Ya, kalau yang radikal-radikal, nah kita mesti keroyokin. Karena ini orang bahaya. Dia banyak ngerebut tawanan kita soalnya. Jadi, karena setan tahu waktunya singkat, maka kita juga nggak boleh kalah sama setan. Kita juga harus siap-siap dari sekarang. Kenapa? Karena kapan aja dia bisa menyerang kita. Serangannya itu saudara sungguh nyata. Sungguh real, percayalah. Karena itu kita harus memperkuat pertahanan kita di dalam doa dan firman. Untuk siap-siap menyambut serangan dia. Saudara nggak bisa angkat bendera putih bilang kita damai aja bro. Ya, jangan serang saya, angkat bendera putih. Saudara nggak bisa. Saudara mau ngajak setan damai, dia pun tetap akan nyerang saudara. Yang saudara harus lakukan adalah memperkuat pertahanan diri saudara di dalam iman dan doa, dan kemudian serang dia balik. Oke? Saya dulu suka gertak setan, ngomong gini. Tiap kali kalau saya sampai jatuh, saya bilang gini, Tuhan, sekarang saya boleh jatuh. Saya akan bangkit 7 kali lebih dahsyat dari yang kemarin. Jadi saya takut-takutin juga si setan itu. Ya, kemarin kamu jatuhin saya, tapi sekarang saya bangkit lebih ganas lagi buat lawan kamu. Poin yang kedua, karena waktunya sangat singkat, maka ini adalah waktu yang tepat untuk membuat mereka yang sungguh-sungguh jatuh. Dari sudut pandang setan, karena waktu ini tidak lama lagi untuk dia kerja, ini adalah waktu yang tepat untuk banyak bikin orang yang sungguh-sungguh jatuh dalam iman. Untuk kehilangan iman. Di zaman kita hidup sekarang ini ada banyak sekali pilihan dan tawaran yang setan tawarkan kepada kita untuk kita meninggalkan kemurnian iman kita. Kita mengalami ujian lewat COVID-19, dunia mengalami apa? Resesi ekonomi, perang, dan inflasi. Dan ini pasti bikin kita khawatir dan takut ya. Yang punya saham-sahamnya hancur. Yang pegang Bitcoin-nya hancur. Ya kan? Yang main investasi hancur gitu ya. Kita sampai bingung. Lihat, kita nggak bisa megang hari esok. Belum lagi ditambah ada serangan-serangan setan yang akan jatuhin kita berkaitan dengan isu pribadi kita yang akan dihantam. Jadi selalu dihantam dua sisi. Dari suhu politik yang memanas, krisis keuangan dunia, dari luar, dari dalam saudara juga diserang karena ada kelemahan di dalam diri saudara yang belum sepenuhnya sempurna, saudara babak belur. Tetapi saudara jangan takut ya. Meski demikian, Yesus kasih pesan sama Petrus, dan pesan ini juga buat kita semua yang lagi mau diserang sama setan. Lukas 22:32. Tetapi aku sudah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Oke? Jadi meskipun kita bisa jatuh, tetapi Yesus akan terus berdoa buat kita.
Dia akan berdoa buat saya dan saudara supaya kita jangan jatuh, dan kalau kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Jadi saudara, ada kemungkinan kita bisa jatuh. Tidak ada yang bisa imun untuk jatuh, saudara. Tetapi ada pesan Yesus, kita pasti bangun. Karena Yesus terus berdoa buat kita. Ketika kita bangun dari kejatuhan, maka kita disuruh untuk apa? Menguatkan saudara seiman kita. Karena itu saudara, apa yang harus kita latih setiap hari? 2 Korintus 3:15 katakan gini, ujilah dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu tetap di dalam imanmu. Periksalah dirimu sendiri, atau apakah kamu tidak mengenali dirimu sendiri bahwa Kristus Yesus ada di dalammu, kecuali kamu gagal di dalam ujian. Ini peringatan sangat keras buat kita. Bahwa kita apa? Kita harus menguji diri kita sendiri, memastikan bahwa apakah kita ada Yesus atau enggak. Maka kalau tidak, kita pasti akan gagal dalam ujian iman. Jika Yesus ada di dalam diri saudara, sedalam apapun saudara jatuh dalam dosa, jika ada Yesus, pasti Yesus akan bawa saudara kembali. Ia akan terus berbicara di dalam hati saudara, mengingatkan saudara mengenai nilai yang tertinggi dalam hidup ini, yaitu apa? Sorga. Sorga melebihi apapun keindahan dan kesenangan yang iblis coba tawarkan dalam hidup kita. Melebihi apapun juga yang dunia ini bisa tawarkan, sorga jauh lebih indah. Sorga jauh lebih berharga. Yesus akan mengingatkan saudara untuk 2 hal. Saudara, saya pikir seseorang ketika ia jatuh, ia tidak akan bisa bangkit jika dia tidak memiliki 2 hal ini. Ini dari perenungan saya. Yang pertama, Yesus harus ingatkan kita tentang satu hal. Yang pertama adalah bahwa tentang jangan menukar apapun demi sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Yesus akan mengingatkan saudara untuk apa? Panggilan saudara yang Tuhan sudah taruh di hidup saudara sebelum dunia ini dijadikan. Jadi kenapa banyak orang setelah jatuh tidak bisa bangkit lagi? Karena mereka tidak percaya sorga ada. Mereka pikir kesenangan dunia ini sudah segala-galanya. Ini udah yang tertinggi, ini yang paling mentok udah. Dan hal kedua, mereka tidak tahu alasan mereka hidup. Alasan mereka diciptakan. Mereka hidup di dunia, mereka tidak tahu tujuan hidup mereka, panggilan hidup mereka. Sehingga mereka waktu menjalani hidup, mereka hanya fokus sama kesenangan dan kepuasan diri mereka sendiri. Oke, sekarang kita harus menguji diri kita masing-masing, mencari tahu apakah kita punya iman atau enggak. Apakah kita punya Yesus atau enggak. Jadi seperti murid-murid udah nggak lihat Yesus lagi. Sama seperti kita hari ini nggak lihat Yesus di depan kita. Kita masih mau pegang Yesus atau enggak. Meski kita nggak merasakan dia hadir. Meski kita nggak lihat dia. Di masa kanak-kanak Yesusnya hadirnya nyata. Tapi di masa dewasa, saudara, semua yang kita udah belajar di firman di hari Minggu atau yang kita baca lewat satu pribadi, semua firman yang kita belajar akan teruji waktu ujian datang. Itu akan dicek seberapa firman yang kita belajar sanggup bisa bawa kita keluar dari kejatuhan kita. Seberapa firman yang kita belajar bisa menarik kita keluar dari pencobaan yang iblis bawa. Kalau firman yang kurang penuh, akan sulit lepas dari jerat setan. Jadi saudara, meski Yesus sudah tidak hadir depan kita, meski kita tidak merasakan kehadirannya, asal saudara penuh firman yang murni, meski saudara bisa jatuh, firman itu akan tarik saudara keluar dari kejatuhan saudara. Jadi kita harus belajar dari kesalahan Petrus. Waktu dia diingatkan Yesus dengan percaya diri, dia berkata apa? Saya nggak akan jatuh. Saya nggak akan jatuh. Yang lain boleh jatuh, saya nggak akan jatuh. Saudara, kita nggak pernah tahu kapan kita jatuh. Betul? Setiap kita bisa jatuh seperti Petrus. Dan siapa mereka yang bisa jatuh? Mereka yang terlalu confident. Mereka yang terlalu percaya diri. Percayalah saudara, dosa sangat menyenangkan. Oke? Saudara akan dicoba untuk hal yang saudara sangat inginkan. Saudara selama ini merasa diri kuat, merasa diri kita bagus. Mungkin kita merasa diri kita begitu kudus. Tunggu aja. Pencobaan akan datang untuk memperlihatkan seberapa kuat teguh kita berdiri atas iman kita. Jadi, kita nggak boleh jadi orang yang terlalu percaya diri, merasa diri kita cukup kuat, merasa diri lebih rohani, lebih kudus. Tunggu giliran kita. Kita nggak pernah tahu kapan pukulan setan itu bisa datang loh, saudara. Kadang saudara nggak bisa planning. Saudara harus dengar khotbah saya tentang satu lagi nanti ya. Cara setan mukul orang yang sungguh-sungguh itu beda, saudara, ilmunya ternyata. Triknya lain. Oke, jadi bagaimana supaya kita tidak jatuh? Ini jadi kemana-mana. Kita tidak boleh percaya diri. Kita harus percaya sama Yesus. Maksudnya gini, kita harus bergantung kepada Yesus setiap hari. Bahwa Tuhan, aku bisa lewatin satu hari demi hari tanpa dicobai. Itu bergantung sama kasih karunia kamu. Harusnya punya percaya Yesus yang kayak gitu loh. Setiap hari di dalam doa kita. Hal yang ketiga, saya akan bahas tema kita. Hal yang ketiga, kenapa? Karena waktunya sudah singkat, apa yang harus kita siapkan di akhir zaman? Ya, ini kaitan sama tema kita. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan kantong uang, tas, dan pedang. Oke? Jadi kantong uang ini seperti dompet. Bahasa Inggris kalau saya baca Alkitab bahasa Inggris ditulisnya money belt, yaitu kantong yang diikat sama ikat pinggang. Jadi ketika Yesus berkata bawa kantong uang, maksudnya Yesus bukan artinya suruh cari uangnya banyak disimpan di dompet saudara atau dimasukin ke tabungan saudara. Bukan.
Tetapi ini sedang bicara mengenai iman sebenarnya. Iman itu harus banyak. Imannya itu harus penuh, padat banget, dipadetin sampai padat banget, sampai nggak ada ruang kosong, sehingga nggak gampang goncang, nggak gampang koplok-koplok gitu loh. Semuanya harus diisi sampai padat imannya. Oke, kantong uang. Apa ini kantong uang? Kantong uang. Bicara uang, menurut saudara, mata uang di sorga apa? Di sorga kursnya pakai kurs apa menurut saudara? Iman. Kurs di sorga adalah iman. Saudara, kita pergi ke sorga harus pakai iman. Nilai transaksi di sorga itu iman. Iman adalah mata uang di sorga. Iman adalah mata uang untuk kita bisa pakai untuk masuk ke sorga. 1 Petrus 1:7 katakan, sehingga imanmu lebih berharga daripada emas yang fana. Lihat, iman lebih berharga nilai dari emas. Nilai iman lebih tinggi daripada emas. Tetapi banyak orang berkata emas lebih berharga dari iman. Demi emas orang rela kehilangan iman. Tetapi orang yang bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan, mereka orang-orang yang berani menukar emas atau uang dalam hidup mereka hanya untuk memperoleh namanya iman. Tetapi kalau nggak bisa lihat Tuhan, waktu mau kasih uang ke Tuhan pun sayang-sayang. Hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kenapa? Sebenarnya orang ini nggak beriman. Dia pikir uangnya dikasih ke manusia, dikasih ke gereja, dikasih ke organisasi. Tuhan ini nggak kelihatan. Orang-orang ini hanya bisa ukur melihat segala sesuatu dengan apa yang bisa dia lihat. Jadi saudara, orang hanya bisa diukur dia bisa lihat Tuhan atau enggak dengan apa? Dengan berani ngorbanin yang namanya uang. Yesus nggak pernah bandingkan dirinya dengan apa? Selain apa? Uang. Jadi kalau lebih sayang uang daripada Tuhan, maka kasih ke Tuhan itu hitungan. Jadi kita nggak bisa sok-sok merasa kudus. Ukuran kita sebenarnya kita bisa lihat Tuhan dari apa? Dari keberanian kita memberi buat Tuhan. Jadi Alkitab katakan emas pada akhirnya akan hilang, uang akan hilang karena itu fana, tetapi iman dia tidak akan pernah hilang karena ia kekal. Dan karena sorga itu juga kekal, maka kita hanya bisa transaksi memakai kurs yang kekal untuk pergi ke sorga. Dan itu adalah iman. Jadi iman adalah mata uang rohani untuk kita mendapatkan sorga. Karena itu kita harus memperbanyak saldo iman kita. Melatih iman kita sehingga kita bisa semakin penuh, semakin lengkap, semakin sempurna tanpa cacat dan celah dengan iman kita. Kenapa iman itu penting? Karena iman, hanya iman yang dapat mengalahkan dunia. Kita tidak dapat mengalahkan daya tarik dunia dengan kekuatan yang begitu menggoda. Waktu pencobaan datang dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa menghindar dengan kekuatan kita. Hanya dengan iman kita bisa mengalahkan setan, mengalahkan daya tarik dunia. Dan iman itu hanya bisa kita terima lewat apa? Kita terima banyak firman Tuhan. Oke, yang kedua, bawa tas. Apa maksudnya bawa tas? Saudara, Alkitab katakan kita ini adalah pendatang di bumi. Dalam bahasa Inggris dikatakan dalam Alkitab bahasa Inggris kita adalah sojourner. Artinya adalah orang-orang yang lagi melancong. Jadi saya harus bayangkan saudara seperti orang yang lagi melancong di bumi dalam perjalanan mau pergi ke sorga. Alkitab katakan begitu. Nanti saya akan khotbahkan ini juga. Ya, saya sudah siapkan bahannya. Jadi kita akan bahas tentang orang-orang yang pendatang di bumi. Jadi biasanya saudara, pelancong atau orang-orang yang sedang menjadi pendatang, yang sedang traveling, bepergian, dia akan bawa tas untuk diisi apa? Tasnya harus diisi sama makanan supaya bisa bertahan hidup dalam perjalanan. Nah, ini menjelasin apa sama kita? Apa yang harus kita isi di tas? Bukan tas jasmani, tapi tas rohani. Adalah makanan. Makanan rohani. Ini adalah roti hidup, yaitu firman Tuhan. Ini adalah makanan pokok untuk kita bisa bertahan hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan serangan setan. Yang itu adalah firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 katakan, namun yaitu Yesus menjawab dan berkata, ada tertulis, bukan oleh roti saja manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Jadi makanan kita adalah firman Allah. Jadi saudara, sebagai orang yang lagi berkunjung di bumi, saudara harus punya tas ini. Tas ini untuk apa? Untuk ngumpulin makanan. Untuk kumpulin makanan sebanyak mungkin. Maksudnya apa? Kumpulin firman sebanyak mungkin untuk disimpan di mana? Di tas rohani saudara. Yohanes 6:27 katakan apa? Jangan bekerja untuk mencari makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal, yang anak manusia akan berikan kepadamu. Jadi makanan rohani Yesus beri buat saudara dan bagi murid-muridnya dan bagi saudara hari ini. Makanan ini adalah makanan yang dapat bertahan untuk selama-lamanya. Makanan ini bersifat kekal. Karena makanan ini bersifat kekal jika saudara makan makanan ini, yaitu firman Tuhan saudara yang fana, saudara bisa berubah jadi kekal. Dan makanan ini adalah firman Allah. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya dan juga kita hari ini,
aku akan pergi. Tetapi kamu harus kerja. Kamu harus kerja buat dapetin makanan ini. Kamu harus kumpulin makanan ini di tas rohanimu. Di gudang hatimu harus cukup besar bisa nampung makanan ini. Sehingga jika masa kesusahan besar datang, kelaparan tiba, kamu bisa survive. Jadi saudara terus belajar Alkitab. Ada kesempatan belajar terus. Ada Bible study, ada ibadah. Terus kumpulin, penuhin gudang hati saudara. Kumpulin tas rohani saudara sama firman. Supaya apa? Supaya waktu kesusahan besar saudara bisa survive. Ada persedia makanan di dalam diri saudara. Dan yang terpenting saudara jangan lupa, selain banyak ngumpul-ngumpulin, selain banyak sibuk koleksi firman, jangan lupa lebih juga banyak mikirin gimana cara praktekin tuh firman ya. Jangan cuma koleksi-koleksi doang kayak kolektor, oke? Dan yang ketiga, pedang. Yang tidak punya pedang, apa Yesus katakan? Apa Yesus perintahkan? Lukas 22:36b. Siapa yang tidak mempunyai pedang, biarlah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Jadi kita suruh jual jubah untuk apa? Beli pedang. Ini bukan pedang sembarang pedang. Ini ada pedang roh. Sesuai catatan Efesus 6:17. Pedang roh yang adalah firman Tuhan, ini agak beda sama firman yang disimpan di tas tadi. Sekali lagi, pedang roh ini agak beda sama firman saudara simpan di tas tadi. Ini ada firman yang berfungsi sebagai pedang. Nama juga pedang roh. Jadi pedang roh ini bicara kuasa, otoritas rohani yang dimiliki oleh orang yang memiliki pedang ini. Ada banyak firman Tuhan yang kita belajar, ada banyak firman Tuhan kita dengar, tapi belum tentu jadi pedang roh. Hanya firman yang saudara jadi rema, firman itu bisa jadi pedang roh. Dengan pedang roh ini, saudara bisa menyerang dan menusuk musuh saudara itu iblis. Yesus kasih tahu kita untuk apa? Memperoleh pedang ini. Saudara kita nggak suruh kita dapetin dengan cara cuma-cuma, gratisan. Saya tahu saudara suka sekali yang gratis ya. Saudara harus dibeli di sini. Beli di sini artinya saudara harus jual jubah saudara. Artinya saudara harus jual semua yang saudara punya untuk dapetin ini. Jadi artinya saudara harus beli dengan uang saudara beli dengan waktu saudara harus beli dengan prioritas tertinggi dalam hidup saudara hanya untuk memiliki ini. Jadi saudara, jika saudara punya mental yang mau gratisan, ya saya tahu gratisan memang enak saudara. Beli makanan aneh ya, kita beli makanan, bayar, terus besok kita diajak teman kita ke restoran sama, dibayarin, kok rasanya lebih enak yang kemarin ya? Yang gratis maksudnya. Karena yang kemarin ada vitamin G. Ya saudara, tapi gak bisa. Kalau saudara mau dapetin pedang roh, saudara harus beli dengan hidup saudara. Saudara beli dengan semua yang saudara miliki dalam hidup saudara. Kalau enggak, saudara maunya gratisan terus, saudara bukan dapat pedang roh, tapi dapat info Alkitab namanya. Dapat pengetahuan Alkitab. Saudara nggak pernah tahu rahasia dari pedang roh itu sendiri. Jadi kalau pedang ini memang berharga, saudara harus beli. Nggak ada pilihan lain, saudara harus beli. Bahkan jika saudara perlu jual jubah saudara. Jual aja diri saudara semua gitu ya. Jual dengan semua yang di dalam diri saudaranya buat dapetin ini. Maksudnya apa? Jual diri saudara maksudnya saudara harus tukar dengan semuanya ya. Saya sudah nuker bisnis saya ya untuk beli pedang ini dengan nyerahin hidup saya buat Tuhan. Saya tinggalkan bisnis saya. Jadi saya tukar. Apa yang bisa saya tukar buat dapat ini. Jadi saudara seperti seorang kolektor yang bisa menemukan barang antik yang mahal namanya pedang roh. Saudara kemudian jual semua milik saudara hanya buat memperoleh pedang ini. Tukarkan semua hanya buat dapat pedang ini. Akan tetapi waktu Yesus bicara jubah, saudara menarik. Waktu Yesus bicara jual jubah beli pedang, murid-muridnya bilang apa? Lukas 22:38. Lihat Tuhan, di sini ada 2 pedang. Dan Yesus berkata kepada mereka apa? Itu cukup. Saudara, ini lucu sekali sebenarnya bagian ini. Kenapa? Karena murid-murid pikir, Tuhan, daripada repot-repot jual-jual jubah, nih kita lagi bawa 2 pedang nih. Ya kan? Terus Yesus jawab apa? Yesus ikut aja sama kelambatan otak mereka. Yesus bilang, ya oke, cukup, itu cukup. Artinya apa lu katalah. Ya ini memang lucu sekali sih di sini. Jadi saudara, kita juga lucu sih sebenarnya. Kita bilang mereka lucu, kita juga lucu. Alkitab sering menjelaskan hal rohani, kita nangkapnya secara lahiriah. Ya misalnya dulu ya di Alkitab ditulis di Taman Eden mereka makan biji-bijian. Terus tiba-tiba di gereja bikin seminar untuk jangan lagi makan daging, mulai makan biji-biji dan sayur-sayuran. Dan masih banyak lagi ya hal-hal rohani ditafsir secara lahiriah. Akhirnya nggak pernah melihat kedalaman dunia Alkitab. Yang ditangkap cuma arti luar. Padahal ada artinya kenapa mesti makan biji-bijian ya. Tapi ditangkapnya lahiriah. Jadi saudara, murid-murid Yesus pikir Yesus sedang ngomong pedang lahiriah. Ya saudara bisa bayangin beberapa hari lagi dia mati. Dia lagi jelasin sesuatu yang penting. Dia lagi buka tentang akhir zaman, rahasia akhir zaman. Dan kemudian mereka lihatnya secara lahiriah. Frustasi banget Yesus punya murid-murid kayak gini. Ya kan? Yesus ngomong panjang lebar, mereka nggak nangkep. Ya kan? Itu sebabnya saudara kita harus baca Alkitab dengan benar-benar mendalam. Untuk menggali bukan arti luar, tapi arti dalam. Nah, apa arti jubah ini? Ya, di jamaah Alkitab, saya udah mau selesai, tenang aja saudara.
Apa arti jubah ini? Di zaman Alkitab orang pakai pakaian tuh ada dua, pakaian dalam, pakaian luar dan pakaian dalam. Oke, pakaian luar ini namanya jubah. Dari pakaian luar ini yaitu jubah, orang akan diperlihatkan status seseorang. Siapa orang itu, jabatannya apa, dan dalam sekali lihat orang udah bisa tahu lagi dari lihat jubahnya. Itu seperti kita hari ini lah ya. Kalau misalnya orang pakai baju orange zaman ya di Jakarta maksudnya, pakai baju orange ya kita tahu tukang sapu. Atau orang pakai baju jas gitu kan, rapi, oh dia eksekutif ya kan. Walaupun tukang copet juga banyak rapi di bus, pakai baju rapi juga. Tapi anyway, intinya ini menggambarkan apa? Jubah ini menggambarkan reputasi, formalitas, status, jabatan atau pengakuan ataupun penghormatan dari dunia buat orang itu dari jubahnya saja. Jadi pertanyaan ini, kenapa disuruh jual jubahnya? Karena pakaian luar ini dapat menjadi penghalang bagi kita untuk terima kasih karunia firman Tuhan. Kadang-kadang status sosial kita, jabatan kita, kehormatan kita, pengakuan orang buat kita, prestasi kita di luar, itu akan menghalangi kita, blocking kita untuk terima kasih karunia firman Tuhan. Jadi ini maksudnya gini. Maksudnya saudara nggak bisa datang ke gereja dengan mengenakan status sosial saudara. Misalnya saudara seorang komisaris besar di sebuah perusahaan besar, terus kemudian atau saudara seorang yang sangat penting di dunia politik. Saudara nggak bisa datang ke gereja dengan membawa spirit itu. Itu akan menghalangi saudara menerima kasih karunia firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus bilang gini, jual jubahmu, artinya tanggalkan itu. Supaya kamu dapat terima kasih karunia firman Tuhan, sehingga kamu bisa terima pedang roh. Tanggalkan semua hal yang bisa buat kamu sombong diri. Sehingga kamu jadi susah untuk terima firman dengan hati yang lembut. Jadi ketika saudara datang ke gereja, saudara tanggalkan jubah saudara, pengakuan dunia terhadap saudara di luar pintu gereja. Supaya waktu saudara masuk ke dalam gereja, saudara masuk dengan telanjang. Ya, saudara di taman itu juga mereka telanjang kan. Saudara harus menjadi orang yang apa adanya. Jadi orang yang tulus dan jujur terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga ketika firman disampaikan, firman yang adalah pedang roh ini bisa ngorek hidup saudara, bisa ngoreksi hidup saudara. Dan saudara bisa terima pedang roh ini. Sebaliknya jika saudara datang ke gereja, bawa status saudara, maka saudara tidak lagi ada kerendahan hati. Maka saudara tidak bisa terima kasih karunia waktu firman Tuhan bekerja. Dan saudara pulang dengan tanpa bawa pedang roh ini. Yohanes 13 ayat 4-5 nanti saudara baca. Yesus sendiri adalah Tuhan, dia pencipta alam semesta. Dia sendiri nanggalin jubah dia untuk apa? Mengambil posisi sebagai hamba, melayani murid-muridnya, basuh kaki murid-muridnya. Jadi kalau Yesus yang adalah Tuhan aja bisa nanggalin jubahnya, saudara harus bisa nanggalin jubah saudara. Nanggalin status sosial saudara di luar pintu gereja. Jika Yesus bisa merendahkan diri begitu rendah untuk melayani murid-muridnya, saudara pun harus bisa merendahkan diri saudara begitu rendah untuk melayani sesama saudara. Kiranya kita bisa menanggalkan jubah kita, yaitu keinginan untuk dihormati, keinginan untuk diperlakukan spesial, dan semua kita harus menjadi anak kecil yang polos sehingga kita dapat menjadi hamba bagi sesama kita. Karena itu saudara, mari kita penuhi kantong uang kita dengan iman, dan mengisi tas kita dengan roti hidup, sehingga kita bisa bertahan hidup di masa kesusahan besar nanti di akhir zaman. Dan mari kita tanggalkan jubah kita, maksudnya apa? Status sosial kita. Kebanggaan, perasaan mau dianggap penting. Mari kita tanggalkan semua penghalang yang membuat kita sulit bertobat. Tukarkan semua yang berharga dalam hidup kita hanya untuk apa? Membeli pedang roh, yaitu firman. Sehingga ketika saudara pulang dari gereja, saudara bisa pulang dengan membawa pedang roh untuk siap menghadapi si iblis. Amin. Saya berdoa dan memberkati berkat itu atas hidup saudara di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan untuk menerima kasih karunia yang begitu banyak hari ini. Kami diperlengkapi, dipersiapkan, diperlihatkan dengan jelas satu persatu tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang siap menghadapi masa-masa yang sukar di hari depan. Kali itu Tuhan jadikan kami indah, seturut dengan rencana-Mu.
di hadapan-Mu. Lihat hidup kami Tuhan. Lihat hidup kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam kasih karunia-Mu. Bawa kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan. Masuk dalam panggilan-Mu. Masuk dalam rencana-Mu. Ubah hati kami, bentuk kami, penuhi kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh kuat di akhir zaman ini. Kami Tuhan hadir dalam hidup kami. Lama sadara lama sindia lama takara lama sokorobo takara lama sekirimi nokorobo sekirimi nakara lama sokorobo takara lama ya lama sekirimi nakara lama baba sekirimi ya lama. Bapak, hari ini aku berdoa, jika ada di antara kami yang belum pernah mengalami kasih-Mu mula-mula, kami yang belum pernah merasakan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami, sehingga kami kadang-kadang ragu untuk memberi diri kami lebih lagi buat Tuhan. Kami jadi takut, apakah sungguh apa yang kami lakukan ini akan berdampak? Apakah yang kami lakukan ini sungguh benar? Apakah ini mungkin sebuah tindakan yang hanya fanatik? Buat kami yang belum pernah mengalami Tuhan nyata, buat kami yang belum pernah mengalami Tuhan dengan begitu nyata, mengalami kasih Tuhan yang nyata, Tuhan, kami hari ini aku berdoa buat setiap kami belum pernah mengalami perjumpaan pertama dengan Yesus. Buat kami mengalami pengalaman perjumpaan dengan Yesus, entah itu di kamar kami atau itu mungkin di kamar mandi sekalipun. Tuhan, buat kami dikunjungi oleh Engkau, sehingga kami boleh merasakan dibanjiri oleh kasih Allah yang sangat dahsyat, dibanjiri oleh kasih Allah yang tidak dapat ditolak, irresistible love, kasih yang tidak dapat terhindari, kasih yang dahsyat seperti lautan samudera yang deras sekali. Buat kami mengalami kasih Allah yang nyata seperti selimut yang hangat yang membungkus kami. Buat kami mengalami itu semua, sehingga ketika kami ikut Tuhan, kami tahu bahwa kami sedang ikut Allah yang hidup. Supaya kami tahu waktu kami ikut Tuhan yang nyata, Tuhan yang sungguh-sungguh akan membawa kami pergi ke surga. Tolong buat kami mengalami encounter secara pribadi dengan Tuhan. Buat kami mengalami kasih mula-mula ini, sehingga kami bisa berani memberi lebih lagi buat Engkau. Kami berani mendedikasikan diri kami lebih lagi buat Engkau. Dan Bapak, di hari-hari yang semakin singkat ini, di hari-hari di mana iblis juga dengan sangat ganas bekerja, Bapak tolong kami, untuk kami boleh diberikan kerinduan yang besar untuk mengisi kantong hati kami dengan firman Tuhan, mengisi gudang hati kami dengan firman Tuhan, sehingga ketika kesusahan yang besar datang, masa di mana tidak ada lagi makanan rohani, di mana terjadi kekeringan di mana-mana, kami punya persediaan yang cukup, sehingga kami bisa bertahan hidup menghadapi akhir zaman. Jika perang itu terjadi, iman kami yang kami belajar hari ini, dengan waktu yang sangat singkat ini, kami tidak tahu berapa lama ini, iman ini sanggup membuat kami bertahan hidup, sanggup membuat kami tidak akan murtad, sanggup membuat kami tidak akan menyerah. Iman yang kami dapat dari firman-Mu yang kami kumpulkan ini akan sanggup membuat kami tetap menang di dalam kesusahan yang besar. Sehingga mau perang atau mau damai, mau di dalam tenang atau di dalam kepanikan, mau di dalam kegalauan, di dalam kegoncangan, ataupun di dalam ketenangan, kami tetap firm, karena kami punya iman yang firm. Bahwa kami tahu Tuhan ada, dan Tuhan ini akan bawa kami untuk kami pergi ke surga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati setiap jemaat-Mu, mereka yang sakit Engkau hibur, mereka yang sedang punya masalah, Tuhan berikan jawaban. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah hidup mereka, Tuhan tolong. Dan terutama Tuhan, kiranya Engkau hadir setiap hari dalam apapun yang sedang mereka jalani hari demi hari, sehingga kami bisa ketemu lagi di tempat ini minggu depan. Dan mengucap syukur Tuhan, dengan meninggikan nama Yesus kami telah berdoa. Amin.